Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini telah memberi kesehatan kepada kita sehingga dapat mengikuti acara untuk hari ini. Salawat dan salam kita diumumkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kejahiliah ke alam ilmu yang penuh berpengetahuan. Penghormatan saya yang pertama kepada ibu kepala sekolah dan tidak lupa kepada seluruh dewan guru dan kepada paparan partisi untuk hari ini. Untuk menghemat waktu, kita lanjut ke acara. Untuk hari ini kita akan membahas masalah dimensi pengimbasan budaya positif. Yang pertama, kata-kata sambutan daripada kepala sekolah. Kata-kata sambutan daripada kepala sekolah kita sambut kepada ibu kepala sekolah kita, kepada Ibu Satriani. Kepada Ibu Satriani kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Selamat salam sama-sama kita sanjungkan untuk pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Besar. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Saya Satriani SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Besar. Dengan adanya Bapak Junaidi SPDI juga Ibu Noni SPD sebagai calon guru sekolah penggerak, tentu telah membawa dampak positif bagi kepada sekolah kita, di mana salah satunya adanya perubahan yang dimulai dari dalam kelas, yaitu pembelajaran kesepakatan kelas, merdeka belajar, merdeka mengajar, dan mendukung profil Pancasila. Tentunya saya berharap Bapak Junaidi SPDI juga Ibu Noni Julianti kiranya nanti ilmu yang didapatkan dari program guru sekolah penggerak dapat diaplikasikan kepada sekolah, juga dapat dibagikan kepada sekolah, sehingga sekolah dapat mendukung program-program yang dijalankan oleh Kemendikbud. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Acara selanjutnya paparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Junaidi SPDI. Kepada waktu kami persilakan.
daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya memberi salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berhadir di sekolah sebagaimana biasa. Salawat ini salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita melakukan speaking terlebih dahulu. Mari sama-sama kita lakukan speaking. Jadi speakingnya sangat sempurna, yaitu nanti saya akan menyebutkan nama hewan, maka siapa yang bisa menyebutkan nama hewan berdasarkan huruf terakhir, yaitu dengan syarat yang pertama harus tunjuk tangan, kemudian nanti dilanjutkan oleh teman yang lain atau yang bisa melanjutkan. Misalnya saya menyebutkan gajah, jadi huruf terakhirnya H, yaitu jawabnya harimau. Oke, siap Bapak Ibu? Nanti apabila saya sebutkan nama binatang, mohon untuk ketertiban kita tunjuk tangan terlebih dahulu. Siap? Siap. Ikan. Nyamuk. Ya, nyamuk. Cepat. Kada. Kali. Kambing. Huruf terakhir. Gajah. Harimau. Unta. Ayam. Monyet. Tikus. Serigala. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kita terapkan di sekolah. Nah, kita mulai dengan kegiatan pemantik. Jadi kegiatan pemantiknya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menggemparkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam gumpalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat dengan Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas rekan Anda, yaitu si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, yaitu boleh dengan membujuknya
mengintimidasinya, memarahinya, menggodanya, bahkan menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, itu adalah kegiatan pemantik kita. Nah, coba lakukan kegiatan coba lakukan itu di atas dengan si B secara bergantian. Masing-masing si A dan si B memiliki waktu 3 menit saja. Ya. Nanti ada waktu antara si A dan si B untuk melakukan kepala tangan tersebut. Sesudah itu diskusikan kegiatan itu. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Jadi yang kita jawab adalah secara mandiri. Dan diskusi kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda ataupun sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, kegiatan tersebut ayo sama-sama kita lakukan, yaitu kepala tangan antara si A dan si B. Boleh berhadapan-hadapan. Boleh berhadapan-hadapan. Balik langsung. Balik ke belakang. Jadi secara bergantian, yang satu mengepal tangan. Saat mengepal tangan, apakah di saat ada kawan kita merayu, tolong buka tangannya. Apakah kita akan membukanya atau dia akan menghatinya? Apa yang tangan ini jelek ini? Coba dibuka. Apa isinya? Apa itu yang penting? Coba. Udah secara bergantian, kemudian berganti lagi. Yang lain yang mencoba, yang kawan yang lain yang mencoba membujuknya. Bujuk kan tadi buka. Ya. Buka paksa buka. Ya. Boleh enggak apa-apa. Udah. Udah cukup. Kita kembali ke depan. Jadi pertanyaannya, apakah Anda nanti membuka kepala tangan Anda? Tidak. Jawabnya tidak. Mengapa? Karena tidak ada keinginan untuk membuka kepala tangan itu. Nah, tidak ada keinginan untuk membuka. Prinsip. Jadi prinsip kita adalah menutup. Setelah menutup apapun yang dikatakan, kita akan menutup. Walaupun dihadap, walaupun dibujuk, walaupun diiming-imingi dengan uang, namun kita tetap menutupnya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Jawabnya ya. Kenapa? Karena kemauan sendiri. Nah, karena kemampuan kita sendiri menutupnya. Maka dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Diri kita sendiri. Yang mengontrol kita, yang mengendalikan kita hanyalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, kita lanjut. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Ada di antara yang bersedia membuka dan ada yang bersedia dan tidak mau membuka. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Tentu jawabannya adalah diri sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, Dr. William Gibson dalam teorinya tentang semua perilaku dan tujuannya ada 4 ilustrasi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ilustrasi kita tentang guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Itu pada dasarnya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang kurang baik ada tujuannya masing-masing. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua disiplin positif. Nah, kita lihat disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Nah, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ayo kita lihat sebelumnya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdapat jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Bapak Pendidikan Nasional atau Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana berbeda. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kebajikan dari sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan dari seorang murid. Untuk nilai-nilai kebajikan yaitu keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kemudian petunjuk hidup, ada yang peduli,
kesusilaan, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasaan atau fleksibilitas, berorganisasi, kemudian sabar, teguh hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, kemudian sumber pengetahuan dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah persahabatan. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi kita sebagai guru dan perilaku manusia, yaitu menurut Dian Gosen, yaitu ada dua, motivasi dari internal dan eksternal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu menghindari ketidaknyamanan, atau kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal yang datang dari luar. Sedangkan motivasi dalam diri kita sendiri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menjadi orang yang menghargai diri kita sendiri. Itulah motivasi yang datang dari diri seseorang. Nah, sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Nah, mari kita lihat. Motivasi apa yang melandasi tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu untuk menghindari hukuman, atau kita datang tepat waktu untuk mendapat pujian dari atasan kita, atau kita datang tepat waktu yaitu untuk menghargai diri kita sendiri sebagai guru, karena seorang guru menjadi contoh bagi murid-murid kita. Manakah motivasi yang kuat yang kita terapkan dalam diri kita sendiri? Tujuan dari disiplin positif, apa tujuannya? Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai yang mereka percaya? Jujur, disiplin, tanggung jawab, integritas tadi. Mereka melakukan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memotivasi hal tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dengan motivasi ini, jadi tidak terpengaruh lagi anak-anak tersebut, tidak terpengaruh dia melakukan sesuatu karena hukuman, bahkan mereka tidak akan melakukan untuk mendapat hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini. Yang ini kebutuhan dasar. Refleksi pemahaman, yaitu Ibu Puma, seorang wali kelas 5 SD Mertua, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah melapor padanya dan mengeluh. Beberapa anak di kelas 5 telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Puma, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Coba yang bisa menjawab. Coba Doni. Sepertinya alasan Doni melakukan hal tersebut besar kemungkinan karena tidak tercapainya kebutuhan dasar yang ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Doni, dan dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Tentu dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Kalau saya lihat kemungkinan
Doni ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak tercapai olehnya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Terima kasih. Nah, baik sekali bahwa penjelasan dari Ibu Nadia Yulianti. Jadi Doni melakukan mesti ada alasannya. Nah, alasan adalah untuk pemenuhan kebutuhan dirinya. Apakah dia ingin disayang atau kebutuhan bertahan hidup. Makanya mereka dia meminta kepada temannya. Nah, coba kita lihat kebutuhan manusia sesuai dengan kasus Doni tadi. Yang pertama, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kelima kebutuhan dasar mereka ini ada yang gagal, maka dia melakukan hal-hal yang bertentangan. Apa kelima kebutuhan dasar? Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau disebut dengan survival. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan penguasaan atau power. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan dasar yang kelima ini harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan bertahan hidup atau disebut dengan survival. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan tentang kesehatan, kebutuhan tentang rumah. Semua orang butuh rumah. Dengan ada rumah mereka hidup nyaman. Semua orang membutuhkan makanan. Kebutuhan biologis seperti proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh itu bunga tadi karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar hidup yang perlu dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup, maka dia perlu makanan. Kenapa Doni mengambil makanan yang teman-temannya meminta bekal kepada teman-temannya? Kalau dia jawabannya karena lapar, saya meminta makanan karena lapar. Kalau karena lapar, maka kebutuhan hidup yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu merasa lapar tentang makanan. Nah, yang kedua ada kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan tentang koneksi sosial kita dengan teman-temannya. Kebutuhan ini memberi dan menerima sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ada yang binatang peliharaan, ada kelompok yang bisa kita bergabung. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Ada anak-anak kita ingin diterima, sedikit ingin menegur gurunya,
Dia ingin memenuhi kebutuhan dia, yaitu ingin disayang atau rasa diterima. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan, power. Ingin menjadi rasa, yaitu dia ingin menjadi seorang pemimpin, ingin orang yang di depan. Nah, ingin dia menguasai segalanya. Nah, dan kebebasan. Ada anak yang ingin kebebasan. Kebutuhan kebebasan dan kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan akan mampu mengendali arah seseorang anak. Nah, jadi dari kasus bila Doni dalam menjawab kasusnya, yaitu dia merasa bosan. Nah, dengan bekal yang dibawa di rumahnya, misalnya selalu nasi goreng, setiap hari mereka makan nasi goreng, maka dia merasa bosan. Nah, di saat itu maka pemenuhan kebutuhan adalah tentang kebebasan. Nah, kemudian ada juga dengan kesenangan. Nah, kebutuhan tentang kesenangan. Nah, ini dia bermain, mencari kesenangan, ketawa. Nah, semua anak membutuhkan itu. Nah, bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Maka orang ada yang mendapat kesenangan dengan hewan-hewan peliharaan. Ada yang mendapat kesenangan untuk melakukan traveling dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Studi kasus. Tentang kasus. Tidak seorang anak kelas 4 SD budi pekerti. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Yaitu Ibu Rani itu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, jika Anda sebagai Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda? Nah, besok ketika Dinda datang ke sekolah, pemenuhan kebutuhan apa yang Ibu lakukan? Nah, mungkin ada pemenuhan kebutuhan yang harus dilengkapi, yang harus diberikan oleh ibu kepada siswa yang tadi. Kemudian pembahasan studi kasus. Contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Kan ada anak yang begitu. Apa kepenuhan yang harus dia penuhi? Dia adalah menginginkan, yaitu kesenangan. Di saat mengerjakan tugas, dia butuh kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapu hari ini. Padahal aku udah pakai jepit rambut baru loh. Nah, ada anak yang seperti itu. Dia sudah pakai sepatu baru. Kita ada yang menegurnya. Harusnya kita menegur, kamu sepatu baru ya hari ini. Oh, senang kali dia. Nah, kenapa? Karena dia ingin kasih sayang. Nah, kemudian ada juga yang tipe anak, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu aku aja. Nah, kasus ini yaitu ada anak yang perlu kebebasan. Dia ingin pembelajaran yang menarik. Dia ingin tidak cuma hanya satu metode pembelajaran. Yang kelima, yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di situ dia perlu penguasaan atau power. Dunia berkualitas. Dunia
prioritas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Nah, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang menarik, yang terbaik dalam kehidupan Anda, yang merupakan tempat yang bisa membuat Anda bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Gasser menyebutkannya seperti semacam album foto. Jadi dunia berkualitas ini seperti album foto. Jadi isinya tidak terlalu banyak, namun yang diisi di dalamnya adalah tentang hal-hal yang mereka senangi. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol dulu. Dian Golser dalam bukunya Restoring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan atau memandirikan murid? Bagaimana posisi kontrol kita? Nah, ada dua posisi kontrol. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Apa itu identitas gagal? Jadi penghukum. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Itu merupakan sebuah identitas gagal. Yang kedua adalah identitas sukses. Posisi kontrol identitas sukses, yaitu sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjaga posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa berdaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kita mengancam. Itu posisi menghukum. Yang kedua, merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Coba gimana kalau orang tua tahu kamu berbuat sebegini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia menilai diri dia adalah buruk. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Yang selanjutnya adalah teman. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun mereka tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mematuhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak bapak. Nah, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah
bila sesuatu sangat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Nah, murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan tidak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku seseorang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menyalakan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Ini pertanyaan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa yang harus kamu laksanakan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data untuk yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek, seperti menggunakan buku studi kasus. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Kemudian manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Coba ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya tersebut. Ini contoh posisi kontrol pengukur. Di saat Adi terlambat hadir di sekolah, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jadi menunjuk kepada Adi. Apa kata? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kenapa bisa datang tepat waktu? Pertanyaan kepada diri, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Hasil dari tindakan ini memungkinkan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi susah kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret buku atau minta tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor, mobil, ibu guru mencoret-coretnya. Itu yang akan terjadi. Ini di posisi merasa bersalah. Di posisi merasa bersalah, nada melemah, halus sedikit, bahasa tubuh merampak pada anak jadi pertanyaan tadi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Coba kita lihat hasil tindakannya. Murid akan merasa bersalah. Bersalah dalam
mengecewakan ibu bapak gurunya, maka murid merasa dirinya bahwa akan bersalah. Kemudian posisi teman. Kalau di posisi teman, jadi nada suaranya ramah akrab, ada canda tawa dengan murid. Jadi berbicara sambil tersenyum. Adik, ayolah, bagaimana kondisi kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawakan. Ya sudah, dengan bapak duduk sana. Nanti bapak berbantu. Itu adalah perkataan yang di posisi teman. Hasilnya, murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Jadi merasa akrab. Ini tentu dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nanti apabila dia datang terlambat, pasti dia dari bapak itu, supaya tidak dimarahi. Selanjutnya posisi pemantau. Nada suara yang datang, bahasa tubuh yang formal. Guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau naik? Adi, tahu Pak? Jawabannya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan saya. Nanti ibu bapak gurunya jawab, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang kamu tinggalkan. Itu adalah sebuah posisi pemantau, di mana apabila dia berbuat kesalahan, maka ada konsekuensinya. Maka hasil tindakan murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan, yang telah kita buat di keyakinan kelas. Apabila terlambat, misalnya harus menyelesaikan tugas di jam istirahat. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang diharapkan kepada kita. Ada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid. Apa contohnya? Ketika guru menanyakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian muridnya menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru menanyakan lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian si Adi menjawab lagi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru menjawab lagi, baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Tadi jawab tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru jawab baik, saya hadir bisa untuk memperbaiki ini. Maka posisi manajer ini, guru adalah sebenarnya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggi suaranya, apalagi menunjuk-nunjuk ke dari murid. Jadi inilah posisi manajer yang diharapkan, yang kita terapkan ke murid. Terakhir kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi ada sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita gunakan helm? Tentu jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Apa nilai kebajikannya? Adalah kesehatan. Kita menggunakan masker tanpa disuruh pun kita menggunakan masker. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa masker itu adalah untuk kesehatan. Nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang nilai-nilai kebajikan universalnya disebut
disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita gunakan helm untuk keselamatan, kita gunakan masker untuk kesehatan, itu adalah nilai yang tumbuh dari diri kita sendiri. Yang tersurat dan tersirat. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi kita buat nilai kebajikan agar anak-anak termotivasi dari dalam, tergerak dalam dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hal sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Daripada kita buat peraturan-peraturan, lebih baik kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan nanti nilai keyakinan kelas itu adalah dihasilkan dari nilai-nilai kebajikan tadi. Ada disiplin, ada bertanggung jawab, kemudian apa lagi? Bersih, cerdas, apa lagi? Banyak tadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi apa yang cocok kita buat sebagai kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas. Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lihat dalam penyusunan keyakinan kelas. Ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi kita memasuki dalam segitiga restitusi. Jadi sebelum kita masuki, boleh mohon berdiri sebentar untuk kita lakukan deskripsi. Yang mudah. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Diguling-guling, sambil tersenyum digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, silakan dulu. Ya, segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu memvalidasi identitas? Kita semua akan contohnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pasien validasi tindakan kesalahan apa? Semua pelaku memiliki alasan. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Ada yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu validasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap mana kita tanyakan alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan. Kemudian setiap orang pasti pernah menstabilkan identitas. Kita bilang sama-sama anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah pemaparan kami tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah mengikuti sesi acara ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Hadir semua? Oke. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan mama untuk memimpin doa. Cepat. Bapak. Baca mama. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Terima kasih buat Akmal. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu itu apa artinya keyakinan kelas? Belum tahu? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang akan diterapkan di kelas, yang melibatkan seluruh warga kelas, melibatkan siswa kita semua dan melibatkan guru. Yang kita hasilkan melalui curah pendapat. Nah, nanti Bapak akan meminta pendapat dari kita semua apa yang kita sepakati sebagai sebuah keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, ada baiknya kita membuat sebuah kelas impian. Kita mengimpikan sekolah bagaimana yang kita impikan untuk ke depan, yang bisa membuat kita nyaman di kelas. Nah, untuk membuatnya, Bapak akan membagikan
Yang kita tulis untuk kelas impian? Kalau sudah siap, coba masing-masing menempelkan di papan tulis. Silakan bangun masing-masing menempelkan di papan tulis. Tempel dengan rapi ya. Budayakan antri. Satu. Oke. Ya, mantap. Silakan. Yang sudah menempel boleh kembali ke tempat. Boleh. Boleh. Oke, silakan kembali ke tempat. Sudah? Kita sudah menulis masing-masing kelas impian kita. Nah, sekarang kita akan membuat suatu kesimpulan tentang kelas impian. Kelas impian. Siapa yang bisa membantu Bapak membaca satu persatu untuk kita jadikan sebuah kesimpulan tentang kelas impian? Tolong Jihan mohon ke depan untuk membaca sebentar. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, sekarang kita sama-sama menempelnya di depan. Coba perhatikan yang sebelah ini, yang sebelah kanan Bapak menempelkan di sini 3 baris. Kemudian sebelah sini 2 baris dan 2 baris. Silakan yang sudah siap. Silakan menempel. Juga menempel. Oke. Silakan. Sudah. Dan silakan duduk kembali. Sekarang kita lihat kesepakatan kelas kita, yaitu kita baca menyapu, pakai seragam, mengatur bangku. Lihat. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, tidak mengambil milik orang lain. Jadi kita menjaga hak milik sendiri. Mengambil. Dan menjaga hak milik sendiri. Kemudian apa lagi? Berjalan di kelas. Berjalan di kelas dan koridor. Kemudian apa lagi? Menyimak pelajaran
tepat waktu. Nah, inilah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, saling menjaga kebersihan. Kemudian berpakaian rapi. Kemudian mengambil dan menjaga hak milik sendiri. Yang keempat, berjalan di kelas dan koridor. Yang kelima, menyimak pelajar. Yang keenam, hadir tepat waktu. Nah, sekarang mari kita buat sebuah keyakinan kelas. Mana masuk Bapak? Sudah? Sudah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nanti setelah kita menghasilkan keyakinan kelas, sama-sama kita akan menandatangani. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan yang ada pada yang telah kita sepakati. Nah, yang pertama, menjaga kebersihan. Nilai apa yang ada pada nilai kebajikan apa yang ada menjaga kebersihan? Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan ini adalah apa yang poinnya yang pertama? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Apalagi yang ada poin kesehatan? Gak ada. Kemudian berpakaian rapi. Kemana kebaikan nilai kebajikan berpakaian rapi? Adalah sebuah keindahan. Nilai keindahan. Keindahan. Yaitu berpakaian rapi. Berpakaian rapi sesuai peraturan sekolah. Nah, kemudian mengambil dan menjaga hak milik sendiri. Nilai apa yang ada pada mengambil dan menjaga? Yaitu santun. Atau tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Tanggung jawab. Yaitu mengambil dan menjaga hak milik sendiri. Hak milik sendiri. Nah, kemudian berjalan di koridor atau di kelas. Hormat dan santun. Hormat dan santun. Hormat dan santun adalah berjalan di kelas dan di koridor. Berjalan di kelas dan koridor. Apalagi? Kemudian menyimak penjelasan guru. Itu suatu hormat santun. Saling menghargai. Menyimak penjelasan pelajaran adalah saling menghargai. Saling menghargai. Menyimak pelajaran.
Hadirin hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Apa nilai yang ada di sini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maha Esa. Yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, ayo kita baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama. Keyakinan kelas. Yang pertama kesehatan. Menjaga kebersihan. Keindahan. Berpakaian rapi. Tanggung jawab. Mengambil dan menjaga milik sendiri. Hormat dan santun. Berjalan di kelas dan koridor. Saling menghargai. Menyimak pelajaran. Mandiri. Hadir tepat waktu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Inilah keyakinan kelas kita. Nah, sekarang semua kita menandatanganinya, yaitu tidak tanda tangan semua tanpa menulis nama. Ya, semua kita tanda tangan menggunakan pulpen masing-masing. Yang pertama, silakan yang lain ikut tanda tangan secara berantri. Silakan. Silakan kembali ke tempat. Yang sudah siap, silakan kembali ke tempat. Baik, silakan kembali duduk. Oke, terima kasih. Kita hari ini telah membuat keyakinan kelas yang akan kita jalankan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama. Nah, setelah kita berhasil membuat
pemakaian dengan kelas. Mulai sekarang, keyakinan kelas tersebut harus kita terapkan untuk menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Jadi cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eka ke depan untuk menutup dengan doa. Silakan. Silakan ke depan. Bismillah. Cukup sekian, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Misra. Setelah saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas, saya bersama teman-teman merasa senang karena saya sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan yang dapat kami terapkan di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafi SPD, teman sejawat dari Bapak Junaidi SPD. Saya merasa termotivasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Junaidi, dengan pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah disampaikan beliau. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.